مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب المصطفى بدل مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع بسيد الخلق شمس الحق معتسم محمد خير معصوم ومعتسم يا رب المصطفى بدل مقاصدنا واغفر لنا له فرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والآداب والسيم مطهر الأرض من رجس ومن درني من عابدي وسنين أو عابدي الصنمي اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفاتحة بالنية. أن الله يفتح علينا فتوح العارفين والمنوح والرسخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح وعلى كل نية صالحة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمعلمينا ولأستاذنا ولمن حق علينا أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوص الأرواح من بنى هذا المسجد ومن قام هذا المسجد الجامع آل إمران المتقدمين والمتأخرين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin waftah lana bihi abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al-mutaqaddimina wal mutaakhirina wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursali wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khal hadiyi hadiyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sal umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin dalalah wa kulla dalalatin finnar. As-sanadul muttasilu ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin qala. Mari sama kita panjatkan puja-puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada malam hari ini kita kembali membuka kegiatan ta'lim wa muta'alim kita dengan kitab yang sudah kita baca sampai hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan untuk dapat memahami ilmu, meringankan kita untuk dapat mengamalkannya, dan tidaklah kita pulang dari masjid ini kecuali Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, yang menyelamatkan hidup kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-babur rabi'u fi adabis sohbati wal mu'asyarati ma'al khalqi subhanahu wa ta'ala wa ma'al khalqi. Al-babur rabi', al-babus sabi', bermula bab yang ketujuh, fi adabis sohbati, pada menyatakan adab dalam bersahabat, wal mu'asyarati ma'al khalqi, wal mu'asyarati ma'al khaliqi subhanahu wa ta'ala, dan mu'asyarah yakni berkasih-kasihan bersama Khaliq
yakni Allah Subhanahu wa taala, wa ma'al khalqi, serta makhluknya. Bab kita ini malam tentang tasawuf yang berhubungan dengan cara bersahabat, cara berhubungan diri kepada Allah, dan juga beraneka macam makhluk-makhluknya Allah. Karena kita sama tahu, pernah bersabda akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ala dini khalili. Ar-rajulu maknanya seseorang itu ala dini khalili, tergantung agamanya, agama sahabat yang dekat sama dia. Artinya agama kita ini baik dan buruknya tergantung kualitas agama sahabat kita. Kalau bersahabat dengan sahabat yang agamanya baik, yang agamanya benar, yakinlah agama kita ikut baik, agama kita ikut benar. Namun mesti yakin juga, tatkala bersahabat dengan sahabat yang agamanya tidak baik, agamanya tidak benar, agama kita pun akan ikut enggak baik, akan ikut enggak benar. Contoh, kita nih yang hadir udah sholat nih, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, bergaul sama sahabat yang kagak sholat, maka yakinlah lama-lama kita akan ikut-ikutan kagak sholat. Jangan kita bergaul sama yang gak sholat. Begini nih ucapannya, mudah-mudahan aja yang gak sholat jadi ikut sholat. Belum tentu. Apalagi punya harapan kita yang sholat narik orang yang gak sholat biar sholat. Belum tentu. Kebanyakan mah yang udah-udah, malah yang udah sholat ikut yang kagak sholat. Yang udah-udah bukan yang gak sholat jadi sholat, malah yang udah sholat jadi kagak sholat. Dari mana taunya? Sabda Nabi tadi, ar-rajulu ala dini khalili. Seseorang kualitas agamanya tergantung kualitas agama temannya. Nah itulah kenapa dalam ilmu tasawuf kita diajarkan mencari sahabat yang baik. Namun bukan berarti kita bermusuhan sama sahabat yang gak baik, bukan. Bersahabat sama sahabat yang baik, sama sahabat yang gak baik tetap menjalin hubungan. Tapi ketika datangnya waktu sholat, maaf ya, saya sholat dulu,
Ya, dia bilang nih, tar aja deh, kan Johor sampai jam 3 ini, tuh, ini udah bahaya nih, pada begini. Kita udah pikir lagi, iya juga. Sampai datang asar lagi, kita belum, akibat siapa? Akibat bergaul sama teman yang gak sholat. Ya, datang waktu asar belum sholat, ntar dikodok aja, dikodok. Tuh, yang ngomong kagak kodok, kita yang sholat disuruh kodok. Tuh. Ada istilah setia kawan, ada gak? Setia kawan pegang subur. Ya, ada istilah lagi solider sama temen. Kayaknya nggak enak temen nggak sholat, kita sholat. Yang kagak enak yang nggak sholat, malah kita yang sholat bilang kagak enak. Begitu juga dengan perkara-perkara yang lainnya. Ya, paling gampang mah ngerokok aja tuh. Kita udah nggak ngerokok tuh, teman-teman ngerokok tuh, solider dah. Nggak enak ya teman-teman ngerokok, kita kagak. Kita udah nggak ngerokok, jadi ngerokok gara-gara temen yang ngerokok. Makanya ilmu tasawuf ngajarin kita hati-hati mencari sahabat, hati-hati mencari teman. Kalau ada sahabat yang mendekatkan diri kita kepada Allah, kata Nabi, pegang tangan erat-erat. Jangan sampai kita berpisah dengan dia. Berpisahnya gampang, tapi mencarinya lagi sahabat kayak begitu sangat sulit, ya, sangat susah. Ya. Makanya begitulah agama mengajarkan kita untuk mencari sahabat yang baik agar kita jadi bertambah baik. Dan berkasih-kasihan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, juga bersama makhluk-makhluknya Allah. Kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam anna sahibaka alladhi la yufarikuka fi hadarika wa safarika wa naumika wa yakzafika bal fi hayatika wa mautika huwa rabbuka wa sayyiduka wa maulaka wa khalikuka wa mahma zakartahu fahuwa jalisuka idh qala Allah ta'ala ana jalisu man zakarni. Apa kata Imam Ghazali? I'lam, ketahui olehmu, anna sahibaka, bahwasanya yang disebut dengan temanmu, yang disebut dengan sahabatmu, alladzi la yufarikuka fi hadarika. Yang pertama,
yakni yang tiada berpisah dengan engkau di saat hadir bersama-sama engkau. Enggak suka meninggalkan temannya. Ada teman kadang-kadang dekatnya waktu senang. Ada gak? Kita susah aja ditinggal, belaga nggak kenal. Kalau kita senang di ujung gunung disamperin, kita susah aja depan mata, cuekin. Ada tuh teman kayak begitu. Makanya Sayyidina Ali ditanya sama sahabatnya, wahai Ali, ada berapa jumlah sahabatmu? Sayyidina Ali menjawab, tar, kalau kau mau tahu ada berapa jumlah sahabatku, tunggu di saat nanti aku lagi susah. Maksudnya apa wahai Ali? Teman yang dekat kita waktu kita senang itu bukan teman, itu bukan sahabat. Sahabat itu adalah yang dekat sama kita di waktu kita lagi susah. Itu sahabat kita. Paham gak tuh? Satu tangan yang megang tangan kita di waktu kita susah itu lebih utama daripada 1000 tangan yang memeluk kita di saat kita lagi senang. Makanya lah, kalau lagi nggak punya duit, jangan nyari temen, nyari duit. Nggak punya duit, nyari temen. Temen mana yang mau deket sama kita yang nggak punya duit? Kalau nggak punya duit, nyari duit. Duitnya dapat, temen datang. Paham nggak tuh? Nggak punya duit, nyari apa? Nggak punya duit, nyari apa? Nyari duit. Jangan nyari teman. Kita datang susah nih, teman orang punya. Ntar bilangin ya, kalau nanyain gue pergi ke Kalimantan. Tuh, ya. Padahal awalnya teman bersama-sama. Nah, teman yang kayak begitu tuh jangan ditemenin. Jadi bertemannya di saat kita lagi senang doang. Di saat kita susah aja, sudah. Nggak kenal dengan kita. Negor juga kagak. Ya. Makanya kalau nggak punya duit, jangan nyari teman. Nyari duit. Kalau duit dapat, teman datang. Ya. Wasafarika. Dan sahabat itu adalah yang nggak pernah berpisah dengan engkau di waktu perjalanan. Susah senang sama-sama. Susah senang sama-sama. Ya. Bahkan wanaumika, dia tidak meninggalkan engkau di saat engkau tertidur. Apa tuh tertidur? Mendoakan. Dari jauh saling mendoakan. Sahabat tuh namanya. Ya. Saling mendoakan. Ya. Wayak zatika. Yang namanya sahabat atau teman tidak akan berpisah dengan kita. Kapan? Di dalam jagamu, yakni bangun tidurmu. Wa mahma zakartahu,
wa mahma zakartahu, bahkan bal fi hayatika wa mautika huwa rabbuka, di saat hidup dan matimu itu sahabat enggak pernah berpisah dengan engkau. Siapa dia? Huwa rabbuka, dia adalah Tuhanmu, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sayyiduka, di mana kita berada dia menjadi pemimpin kita. Wa maulaka, yang menjadi petunjuk kita. Wa khaliquka, dan yang menciptakanmu. Wa mahma zakartahu fahuwa jalisuka idh qala Allah ta'ala ana jalisu man zakarani, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, aku duduk bersama-sama orang yang bersahabat dengan aku. Arti bersahabat di sini yang nggak pernah luput menyebut nama Allah. Jadi sahabat itu kata Nabi menurut Imam Ghazali yang tidak pernah meninggalkan kita, baik waktu kita bersama ataupun waktu kita berpisah. Dan sahabat yang paling hakiki sampai tidurnya kita, bangunnya kita, hidupnya kita, matinya kita, itu adalah Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, semuanya hanya untuk Allah. Siapa Allah? Rabbul alamin, pencipta alam semesta ini. Berharap kepada manusia banyak kecewanya. Kalau kagak mau kecewa, banyak berharapnya hanya kepada Allah, Kalau berharap kepada manusia, rezeki itu patokannya duit. Tapi berharap kepada Allah, rezeki itu bisa berupa sehat, bisa berupa afiat, bisa berupa istri yang solehah, bisa berupa anak-anak yang soleh, dan patokan rezeki dari Allah bukan semata-mata uang. Tapi berharap kepada manusia sudah pasti rezekinya itu patokannya uang. Ya. Wa mahma ankasara fal qalbuka husnan ala taksirika fi haqqi dinika fahuwa sahibuka wa mulazimuka idh qala Allah ta'ala ana indal munkasirati qulubuhum min ajali. Dan manakala pecah kau punya hati, hazan, berduka cita, bersuka, bersedih, ya, berduka cita, bersedih, galau, kalau bahasa kita bilang tuh ya. Manakala hati kita seperti itu tuh,
mungkin karena dendam ataupun duka cita atas taksirmu pada hak agamamu, maka yaitu taulanmu atau sahabatmu, dan melazimkan ia akan dikau, karena firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, agak lemah pada orang yang pecah hati mereka itu dari karena aku, yakni karena duka cita atas taksirnya pada hak agamanya. Taksir maknanya sedikit, kurang sempurna gitu. Ya, kurang sempurna. Kalau bahasa sembahyang tarawih itu wa tammim taksirana, ada tuh ya, wa tammim taksirana, sempurnakanlah ketidaksempurnaanku. Ada orang berkeluh kesah tentang ketidaksempurnaan agamanya, yakni kurang berbuat ibadah, kurang berbuat taat kepada Allah Ta'ala, atau duka cita ia sebab dapat celaka daripada berbuat maksiat akan Allah Ta'ala. Maka jikalau engkau ketahui akan Allah Ta'ala itu sebenar-benarnya makrifat, niscaya engkau jadikan akan dia itu taulannya. Kalau manusia nih, biar bersahabat kayak apa, biar berteman kayak apa, banyak kebaikannya hilang gara-gara satu kesalahan. Sifat manusia, kita berteman, kita bersahabat, udah banyak kebaikan yang kita lakukan, hanya karena satu kesalahan, itu kebaikan yang banyak bisa hilang sekejap. Allah begitu nggak? Nggak. Kalau Allah beda. Begitu banyak maksiat yang kita kerjain, dosa yang kita perbuat, diampuni karena satu kebaikan. Kalau manusia, satu kesalahan menghilangkan semua kebaikan. Tapi Allah, segitu banyak kesalahan hilang karena satu kebaikan. Makanya jangan berharap kepada manusia, berharaplah kepada Allah. Berapa banyak dosa yang kita kerjain di waktu malam, begitu habis sembahyang subuh itu dosa habis. Berapa banyak dosa kita kerjain dari mulai habis subuh sampai menjelang zuhur, habis sembahyang zuhur habis itu dosa. Segitu banyak dosa dihapus karena satu kebaikan, kalau bersandarnya kepada Allah. Tapi kalau kepada manusia, oh, begitu banyak kebaikan yang kita lakukan bisa hilang sekejap karena satu kesalahan. Paham gak nih? Paham gak nih? Jadi makna bermesraan kepada Allah seperti itu, ya. Dan engkau tinggalkan akan segala manusia itu pada satu pihak. Maka jikalau tiada kuasa engkau atas yang demikian itu pada sekalian waktumu, maka lazimkan atau biasakan olehmu bahwa engkau jadikan pada malammu atau siangmu daripada waktu yang engkau jadikan di dalamnya munajat dengan Tuhan, ya.
bermunajat dengan sayyidmu, yakni engkau ingat akan Allah Ta'ala itu Tuhan, seolah-olah ia hadir padamu dan seolah-olah dia adalah tolanmu atau sahabatmu yang memelihara akan dikau pada segala kelakuanmu dan segala perbuatanmu, padahal ia melihat akan segala perbuatanmu itu pada tiap-tiap waktu, siang ataupun malam, dan engkau fikirkan dalam hatimu dan sunyikan akan hatimu itu daripada ingat kepada yang lain kecuali hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan daripada memikirkan akan yang lain daripadanya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, jadi cara bersahabat yang baik, cari sahabat yang baik. Kalau ketemu sahabat yang baik, pegang. Karena sahabat yang baik mudah putus, mudah terlepas, tapi catat, sulit untuk mencarinya lagi. Teman yang baik nih, berpisahnya gampang, tapi nyari yang baik lagi sulit. Tapi mencari teman yang nggak baik, maaf, susah ngelepasinnya, susah ngelepasinnya. Kalaupun terlepas, udah ribuan yang nungguin teman yang nggak baik. Kalau teman yang baik, jangan kau lepas. Mudah melepaskannya, tapi sulit untuk mencari teman lagi yang baik. Bergaul dengan Allah, banyak bersandarlah diri kepada Allah. Segala macam perbuatan dan kelakuan kita hanya Allah yang tahu. Jangan sampai kita berbuat kesalahan tidak sadar bahwa kita berbuat kesalahan terhadap Allah. Kalau berbuat salah kepada Allah, jangan dilihat kecil enggaknya, tapi lihatlah kepada siapa kita berbuat salah. Kalau berbuat salahnya kepada Allah, nggak ada kecil, nggak ada besar, tetap tercatat di sisi Allah. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan mungkin? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada pertanyaan? Silakan. Ini dia kehidupan jalan naik wajib. Iya. Ketika mangkal, otomatis banyak orang. Kemudian mereka itu bermasang togel. Itu kalau dia dapat togel langsung, misalnya semua dibagi kopi segelas. Dalam jelas saya itu tahu misalnya membuktikan haram ya. Tapi kalau saya menghindar dari kopi itu, kan saya khawatir dikucilkan sama mereka. Itu sia-sia. Ya. Tadi saya katakan ada istilah setia kawan, ada istilah solider. Tapi dalam perkara apa? Allah firmankan dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling menolonglah kalian, saling membantulah kalian. Satu, alal birri, dalam perkara-perkara kebaikan, wat taqwa, dan juga perkara-perkara ketakwaan. Wala ta'awanu, dan jangan sekali-kali kamu tolong menolong, bantu membantu, hormat menghormati, alal ismi, atas perbuatan dosa, wal udwan, dan juga permusuhan. Kita punya saudara kebetulan bawa bajai, tempat mangkalnya itu biasa dipakai buat hal-hal yang kagak baik.
Kota ini disebut pokoknya tempat mangkalnya buat ngecak togel. Buat ngecak togel. Nah, saya namanya sama-sama penarik bajai, ikut nimbrung di situ. Disediain itu kopi itu. Dan kita tahu tuh kopi yang sediakan dikhawatirkan dari hasil dapat togel. Sikap kita ini bagaimana? Maka sikap kita wala ta'awanu, jangan kita tolong menolong, bantu membantu, hormat menghormati, alal ismi, dalam perkara-perkara dosa, wal udwan, dan juga permusuhan. Ada kefiat di mana kita bisa menolak secara baik, menolak secara halus, supaya kita tidak ikut meminumnya. Satu. Cara yang kedua nih, yang kadang-kadang kita nggak keterima di hati kita. Dah, saya yakin dah, nih kopi yang disediain bukan hasil dari permainan yang nggak baik. Saya minum aja, misalkan. Boleh nggak Pak Ustadz? Boleh. Tapi kalau kita jelas-jelas tahu, bu, kopi 12, tembus nih dua nomor, tembus dua nomor, tolong kopi. Maka kita punya kewajiban untuk menghindar. Lebih baik dijauhi Allah ketimbang dijauhi oleh manusia. Dijauhi manusia masih bisa bertemu lagi dengan manusia yang lain, tapi dijauhi Allah, kemana lagi kita mencari Allah? Jadi yang pertama, bisa kita tolak secara baik, bisa kita tolak secara halus. Atau yang kedua, kita yakin deh, nih kopi yang disediain kagak ada kaitannya dengan perbuatan dosa yang mereka lakukan, karena kita nggak tahu. Tapi kalau kita tahu, ya kelihatan bahasanya, bu, kopi ini semua kasih ini kopi nih, sama ketannya tuh, ketan susu, ya, tansu namanya. Terus ada omongan dia, lumayan nih, habis tembus 2 nomor, lumayan bagi-bagi teman. Makan jangan, makan jangan, makan jangan. Kenapa jangan? Udah tahu, kita udah. Kecuali kalau kita kagak tahu, perbuatan salah, perbuatan dosa yang dikerjakan karena kagak tahu, dimaafkan. Tapi kalau tahu, kita tolak baik-baik. Kita tolak secara sopan. Mungkin kita menjaga pertemanan. Tapi kalau kita udah berbuat seperti itu tetap dianggap kita kagak baik, malah dijauhin, ya mesti punya prinsip. Lebih baik dijauhin Allah, dijauhin manusia ketimbang dijauhin oleh. Kalau dijauhin manusia, masih banyak lagi manusia lain. Tapi dijauhi Allah, kemana lagi mencari Allah yang lain? Agak ada. Allah cuma satu. Lebih baik dijauhi oleh manusia. Ya, artinya mungkin masih ada tempat-tempat mangkal lain yang bisa kita mangkal di situ tanpa kita mangkal dengan orang-orang yang satu pangkalan itu.
semuanya melakukan perbuatan yang kagak baik. Kira-kira bisa nggak begitu? Bisa nggak begitu? Bisa, insya Allah. Jalannya ada. Ya tadi dikasih pelajarannya oleh Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala. Punya teman yang mendekatkan diri kita kepada Allah, pegang. Mudah melepasnya, tapi sulit mencari penggantinya. Tapi hati-hati berteman dengan orang yang tidak baik, sulit melepas dari dirinya. Kalaupun terlepas, gampang mencarinya lagi kalau orang yang tidak baik. Jadi yang bagus bagaimana? Tolak dengan cara yang baik, dijauhin juga. Alhamdulillah, berarti bukan kita yang menjauh, dia yang menjauh. Bukan kita yang menjauh, dia yang menjauh. Kenapa dia menjauh? Allah yang jauhin kita dari dia. Kira-kira air sama minyak bisa nyatu nggak? Kebaikan sama keburukan bisa nyatu nggak? Nggak bisa. Ketika kita jauhin sama orang nggak baik, berarti Allah yang menghendaki itu, bukan kita. Nah, begitu Pak. Yang membuat beli kopi itu hasil narik bajai. Tapi dia ngasih kopi karena dapat togel. Duitnya duit hasil narik bajai, duit togel belum diambil. Oh gitu. Iya. Berarti dia belinya pakai duit narik. Minum. Kopi karena dapat togel, duit togel belum diambil. Minum. Bukan duit togel berarti. Iya, minum, nggak apa-apa. Kalau perlu nambah. Ya, kalau perlu nambah gitu ya. Ya kita tahu hasil narik bajai, tapi teman kita yang narik bajai ini suka masang, tau gak, urusan dia. Ya, urusan dia. Tapi narik bajainya dia, beliin kopi kita, nggak ada urusan sama togel dia. Nggak ada urusan sama togel dia, nggak ada. Jadi nggak apa-apa. Kalau kecuali tadi terang-terangan gitu ya, datang, tolong ayo ngopi, sudah dapat togel nih 2 nomor nih, tinggalin dah. Tinggalin. Berarti kita bersekutu ya. Kata Nabi, ar-ridha bil maksiati maksiatun. Kita ridho dengan kemaksiatan seseorang, kita sama bermaksiat dengan dia. Paham gak tuh? Orang bermaksiat nih, kita ridho, kita suka, kita demen dengan perbuatan maksiat dia, dosanya kita sama dengan dia. Dosanya sama, kita sama dengan dosanya dia. Baik. Ada lagi yang lainnya? Cukup? Insyaallah kita sambung pada 2 minggu yang akan datang ya. Sehat walafiat, panjang umur, dan kita bisa ketemu lagi insya. Jadi nggak apa-apa berdoa, ya Allah jauhkan saya dari teman yang nggak baik, teman yang menjauhkan saya dari Engkau ya Allah, boleh, nggak apa-apa. Minta dijauhkan, karena kalau dekat kan kita ikut jauh sama Allah. Minta sama Allah, minta deketin teman-teman yang baik, teman-teman yang mendekat kita sama Allah, gitu. Ya, kan kalau istighfar kita baca, Astaghfirullahaladzim, li waliwa hidayah, wali ashabil hukukil wajibati alaih. Dibaca, kita beristighfar buat siapa? Wali ashab, buat para sahabat-sahabat kita. Hukuk, apa hukuk? Yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Gitu. Boleh berdoa. Nah, kalau misalkan kita dijauhin sama orang kagak baik, anggap doa kita Allah terima. Bukan kita ngejauhin, tapi dia yang jauhin kita. Wallahu a'lam bissawab. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu
وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت غير المغضوب ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين.